Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa berjumpa dengan guys sekalian. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai atau share mengenai bagaimana cara menggunakan Drive Mount pada Google Colab. Apa sih keuntungan Drive Mount ini? Nah, sehingga perlu untuk diketahui oleh bagi mereka yang selalu menggunakan machine learning ataupun deep learning dengan menggunakan Google Colab tentunya. Nah, di sini digambarkannya bahwa kelebihan dari penggunaan akses ke Drive atau dalam hal ini ke Google Drive, di antaranya datanya sudah tersimpan secara permanen. Nah, berbeda dengan penggunaan session storage yang harus selalu diupload setiap kali mengawali .file. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan ya bagaimana cara membaca data, mengupload data ke session storage. Nah, kali ini kita akan melakukan cara yang berbeda ya dengan menggunakan akses melalui Google Drive. Nah, sifat dari Google Drive lebih permanen, sementara kalau misalkan menggunakan system storage, nah sifatnya lebih sementara ya, bersifat sementara. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama harus membuat file notebook terlebih dahulu ya pada Google Colabs-nya, kemudian mengaktifkan Mount Drive dengan menggunakan kode tertentu. Nah, sebentar kita bahas. Dan yang ketiga, proses autentikasi akses ke Google Drive. Jadi ada proses autentikasi akses untuk memberikan akses bagi yang mau mengakses drive-drive yang ada di akun yang kita gunakan. Nah, kemudian yang keempat, mengakses folder dan file dari Drive Mount. Jadi ketika kita sudah melakukan autentikasi atau verifikasi ke akun tersebut, maka kita sudah bisa membaca isi dari Google Drive-nya. Jadi folder maupun isinya sudah bisa terbaca dan kemudian kita akses dengan menggunakan Google Colab. Dan yang kelima, membaca file dan menampilkannya. Baik, kita langsung saja ke Google Colabs-nya ya. Jadi kita sudah membuat file Google Colab seperti ini. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan kode sesuai dengan langkah-langkah tadi. Yang pertama, kita aktifkan library pandas. Nah, di sini kita mau coba menampilkan bagaimana cara membaca data dari sebuah dataset, tapi mengaksesnya dari Google Drive. Import pandas studio. Selanjutnya kita aktifasi pembacaan untuk link ke Google Drive. Yang perlu dilakukan pertama ya bahwa semua file yang akan dibutuhkan di sini sudah harus tersedia pada Google Drive-nya, supaya nanti pada saat diakses file-file yang diperlukan itu tinggal dibaca melalui path atau link-nya ya. Nah, sehingga akan memudahkan proses dari pembacaan file tersebut. Karena kalau tidak, nah itu nanti akan error ya. Kalau filenya tidak bersesuaian dengan apa yang terdapat di Drive-nya, Google Drive-nya dengan apa yang dibaca pada notebook-nya, Google Colab. Nah, di sini from Google.colab import Drive. Kemudian Drive Mount di sini
di konten ya, kemudian drive. Jadi kodenya seperti ini, from google.colab import drive. Import drive, saya besarkan sedikit. Kemudian drive.mount content drive. Jadi nanti akan bisa terbaca ya drive-nya ini dari content drive dengan path dari content drive. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah permit this book to access your Google Drive files. Jadi minta permisi ya untuk mengakses file yang ada di Google Drive. Nah, di sini kita klik saja connect to Google Drive. Di sini meminta izin ya ke akun dari yang saya gunakan. Di sini akun intan.deeplearning@gmail.com. Nah, kemudian kita akses, izinkan. Jadi Google Drive-nya akan melakukan proses koneksi antara Google Colabs dengan Google Drive. Jadi nanti di bagian sini kita akan bisa membaca folder dan file yang ada di Google Drive. Nah, di sini sudah bisa ya. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini sudah aktif drive ya. Nah, di sini kita klik drive. Di sini bisa dilihat ya file apa saja yang kemudian akan kita akses atau akan dibaca pada Google Colabs ini. Misalkan filenya adalah Bill Authentication CSV. Nah, kita copy. Kita baca file tadi dengan kode pd CSV. Kemudian, nah ini kodenya ya, pathnya yang tadi di copy dari sini kembali. Apakah sudah bisa terbaca? Nah, sudah bisa diakses dengan menggunakan akses dari Google Drive-nya. Kalau pada video sebelumnya itu menggunakan akses dari session storage. Nah, kelebihannya kalau misalkan pun kita keluar dari sesi ini, maka kita tidak perlu mengupload ulang lagi datasetnya ke Google Drive-nya karena sudah tersimpan secara permanen. Nah, kita coba ya, benar tidak demikian. Nah, misalkan ditutup ya, tutup. Oke, kemudian kita buka kembali. Dibuka kembali. Mau dibuktikan apakah benar bahwa dataset yang kemudian sudah terdapat pada Google Drive itu tidak hilang sebagaimana pada sesi storage. Nah, di sini kita jalankan. Nah, drive-nya di sini kan kebetulan kita sudah aktifkan ya, dan istilahnya masih terbaca di memori. Jadi masih di sini bahwa telah demounted. Karena kita lakukan proses yang berulang. Nah, kemudian dibaca filenya dan ternyata seperti ini. Kita tidak perlu mengupload file kembali sebagaimana apa yang sudah dikerjakan pada session storage. Nah, inilah penggunaan dari drive mount untuk mengakses drive yang ada pada Google Drive atau folder maupun file yang ada pada Google Drive. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.